Tanah ini terus diguncang dentuman bom, hancur oleh serangan yang tak kunjung henti. Di balik puing-puing di Gaza, ada orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Ada anak-anak yang kehilangan orang tua. Sementara ada pula orang tua yang harus memilih makan atau berobat. Di sini, batas antara hidup dan mati sungguh tipis. Dunia menyaksikan, tapi penderitaan di Gaza terus berlangsung. Hingga kini setidaknya sudah lebih dari 62.000 korban tewas di Gaza akibat genosida Zionis. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Penderitaan belum berakhir karena Gaza semakin dihantui krisis kelaparan. Dalam beberapa hari terakhir, 9 warga Palestina tewas akibat kelaparan. صارين طالعين تقريبا من منطقتنا اللي هي حاره الزيتون وطلعنا على اساس نرجع يعني نلاقي بيوتنا بخير ومناطقنا بخير والحاره بخير، لكن الحمد لله رب العالمين رجعنا لا ضل دار ولا حاره ولا ناس، ما فيش نعمل يعني دمار دمار. ايش اقول لك، كل الحاره دمار، عماره 5 طوابق، هي عماره 4 طوابق، كل هذا وين الناس بتقعد؟ Dari ribuan kilometer jauhnya di tanah air lahir tekad untuk berbuat sesuatu. Tidak sekadar melaporkan, tetapi hadir membawa harapan. Jurnalis Liputan 6, Arvin Naqsyabandi, bersama puluhan relawan dan tenaga medis Indonesia ikut dalam misi kemanusiaan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kamera. Kami tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy 2025. Ini adalah kesekian kalinya kami ikut dalam misi kemanusiaan di Gaza. Tapi yang berbeda, kali ini perjalanan mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza ditempuh melalui jalur laut. Teman dari Indonesia Global Peace Convoy itu nanti akan bergabung dengan Global Sumut Flotilla gitu. Jadi nanti kita akan berkumpul di Tunisia. Nanti di Tunisia itu kita akan dilepas bersama-sama dengan puluhan negara yang memang sudah menyiapkan misi ini. Nanti kita akan bertemu di sekitaran Laut Mediterania, lalu akan melalui jalur laut ke arah Siprus, lanjut ke arah Gaza. Ada 50 negara dari peserta yang akan berangkat. Dari Nusantara saja itu sudah siap 20 kapal, ditambah dengan Eropa mungkin di atas 55 totalnya. Dari Jakarta, sebuah perjalanan panjang dimulai. Jadi kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan persiapan berangkat, nanti masukin bagasi. Membawa amanah bantuan kemanusiaan, kami melangkah menuju Gaza. Bukan perjalanan biasa. Ini adalah misi yang penuh resiko. Setidaknya, ini sudah terasa saat masih berada di tanah air. Tangisan dari sang buah hati sedikit banyak menggoyahkan langkah kami. Tapi demi kemanusiaan, sang anak pun akhirnya mengerti dan justru menjadi penyemangat untuk bertolak ke Gaza membantu sesama. Tim dari Indonesia Global Peace Convoy 2025 akan berangkat bertahap. Nantinya mereka akan berkumpul dengan perwakilan dari negara lain yang tergabung dalam gerakan internasional bernama Global Sumut Flotilla. Sekali lagi,
ini adalah misi penuh risiko. Tim harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya perlengkapan, tapi juga nyawa. Meski ini adalah misi kemanusiaan, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saat nanti mereka mulai mendekati wilayah Gaza. Sebuah negara di utara Afrika, Tunisia, menjadi pintu pertama. Ya, jadi kita lagi ngantri untuk bagasi. Dibantu sama Mas siapa nih Mas? Kenangan Mas kita video. Rizky. Mas Rizky dari imigrasi. imigrasi. Terima kasih Mas Rizky. Itu teman-teman semuanya udah siap keberangkatan. Kita akan berangkat. Ini dengan suatu perhitungan dan juga dengan suatu target yang benar, yang optimal. Karena dia memperjuangkan ini kan udah bertahun-tahun lamanya dan secara konsisten dia lakukan, apalagi ibunya juga seperti itu. Kita semua sekeluarga sangat pendukung dengan kegiatan seperti ini. Tapi nah ini mungkin puncaknya ya ada opportunity untuk membawa bantuan ke sana. Aku pikir Kita akan masuk ke pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah semuanya masuk ke pesawat. Doakan kami semoga misi ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan menuju Tunisia harus ditempuh melalui Singapura dan Frankfurt, Jerman. Tim relawan pun tiba di Singapura dan harus bermalam di bandara. Sampai di Singapura, kita akan transit, akan berangkat pagi hari nanti. Jadi kita tidur di bandara. Bertahan. Dan disinilah hambatan kembali harus kami hadapi. Tim tertahan di Bandara Changi saat hendak terbang ke Eropa. Imigrasi Singapura beralasan tim relawan tidak memiliki visa. Padahal tim hanya transit di Frankfurt, Jerman. Drama tertahan di Bandara Changi akhirnya berhasil dilewati. Tim relawan mendapat izin terbang. Kejadian tertahan di Singapura sangat disayangkan. Tapi atas nama kemanusiaan, rintangan apapun siap dilalui tim relawan. Mbak, tadi di Singapura kenapa kita ditahan? Karena kita nggak punya visa, tapi emang nggak perlu visa. Agak emosi sih tadi ya. Jadi tadi kita sempat, bukan tadi ya, tadi malam. Pagi tadi ya? Pagi waktu Singapura. Sempat tertahan. Tim melanjutkan perjalanan. Transit selanjutnya adalah di kota Frankfurt, Jerman. Tapi sekali lagi, ini bukan perjalanan dinas biasa. Hambatan demi hambatan mungkin saja masih akan kami temui. Setelah menempuh belasan jam penerbangan, tim relawan Gaza tiba di Frankfurt, Jerman. Walaupun sempat tertahan beberapa lama tadi, hampir saja pesawat mau berangkat kita tertinggal gitu. Tapi karena tadi kita cepat, akhirnya kita bisa masuk semua ke pesawat dan alhamdulillah 13 orang relawan berhasil masuk pesawat dan melanjutkan penerbangan ke Frankfurt. Dan saat ini kita sudah berada di Frankfurt, Jerman. Kita akan lanjut menuju ke penerbangan berikutnya ke Tunisia. Semoga perjalanan ini bisa dilancarkan dan dipermudah. Amin. Langkah kami kian dekat menuju Gaza. Kami tiba dengan selamat di Tunisia. Dari tanah Afrika ini, kami akan memulai misi pelayaran menuju Gaza. Tapi untuk mencapai warga Gaza bukan perkara mudah. Blokade terus dilancarkan Israel, udara, darat, dan kini kembali dicoba melalui laut. Satu kapal pembawa bantuan kemanusiaan yang berlayar dari Barcelona ke jalur Gaza sempat kembali ke dermaga karena cuaca buruk di perairan Spanyol. Total ada 20 kapal Global Sumud dikerahkan membawa makanan, air, obat-obatan, dan sejumlah relawan kemanusiaan.
Puluhan kapal ini akan berlayar menuju Gaza, membawa ratusan orang, mulai dari relawan, jurnalis, juga aktivis iklim Greta Thunberg, hingga selebritas seperti Liam Cunningham dari Irlandia. Belasan tim relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy sempat bertemu Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Ya, jadi rekan-rekan dari tim relawan IGPC sudah berada di KBRI. Rencananya agenda hari ini adalah kita akan bertemu dengan Dubes RI Tunisia. Nanti kita akan berkoordinasi seperti apa dan berdiskusi di sini. Saat ini teman-teman relawan sudah berada di KBRI dan disambut nanti oleh Pak Dubes. Tim menyampaikan rencana bergabung dengan Global Sumut Flotilla dalam misi kemanusiaan dengan berlayar menembus blokade Gaza. Ya, kan sudah jelas dalam konstitusi bahwa kita harus melindungi segenap warga. Jadi kami akan membantu melalui kanal-kanal diplomasi untuk keselamatan seluruh konvoi dari Indonesia, dari warga dari Global Peace Convoy Indonesia. Insya Allah kami akan memberikan pendampingan, pelayanan yang terbaik karena tujuannya sangat mulia. Saya setelah ini akan menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada teman-teman para duta besar di negara yang nanti akan dilalui bahwa pada tanggal 4 Global Peace Convoy Indonesia sudah berangkat dari Tunisia menuju Gaza dan kita harus memberikan perhatian penuh, dukungan penuh, pelayanan. Insya Allah kata orang Tunis itu di Malabas. Jadi insya Allah karena niat kita baik, insya Allah perjalanan lancar, suara kita didengarkan dan kemudian kita melihat ada cahaya ke depan. Wadan asadu isyraqan. Gaza dibuka kembali, Gaza dibangun kembali, Palestina merdeka, persatuan Palestina. Ya, baik. Terima kasih Gus. Sama-sama. Misi ini akan dijalankan di tengah situasi Israel yang terus melontarkan ancamannya menangkap dan menjadikan para relawan Global Sumut Flotilla sebagai tahanan politik bila tetap melintasi blokade mereka. Sejumlah upaya ditempuh untuk mematahkan blokade Israel atas wilayah jalur Palestina, termasuk melalui koridor laut yang dilakukan tim relawan Indonesia. Sungguh menjadi misi yang berat, sekaligus berbahaya. Untuk itulah semua yang terlibat mendapat berbagai pelatihan sebelum berlayar menuju garis pantai Gaza. Pelatihan ini terutama memberikan pembekalan untuk berlayar jarak jauh, antisipasi apa yang harus dilakukan jika diadang pihak Israel, serta bagaimana proses deportasi yang akan dilakukan oleh Israel. Namun intinya poin hari ini membahas tentang pemahaman dasar terkait non-violence movement mereka. Jadi bahwa ini adalah gerakan non-violence tanpa ada kekerasan dan mereka menjelaskan juga sejarahnya, apa presentasi keberhasilannya, kapan saja pernah berhasil dan apa tindakan-tindakan kita dalam mengawali gerakan non-violence ini, dan mereka juga sempat membahas teknis ketika bagaimana sih interaksi kita di dalam perahu ketika ada serangan, ketika ada intercept, ketika ada penangkapan dan sebagainya. Ya, tapi ini masih sangat dasar sekali karena masih banyak materi-materi yang belum kita terima dalam hari ini. Rencana berapa hari? Berbagai upaya terus kita tempuh untuk mematahkan blokade panjang Israel di Palestina. Salah satunya dengan gerakan Global Sumut Flotilla. Melalui jalur laut, rencananya teman-teman relawan akan berlayar menembus blokade Gaza. Tim relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy 2025 akan bergabung dengan teman-teman dari Global Sumut Flotilla di Tunisia. Saat ini teman-teman akan menjalani pelatihan selama 4 hari untuk nantinya akan diberangkatkan pada 4 September 2025.